Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu udara terasa pengap di desa Rowo. Angin hampir tak berhembus dan langit tampak mendung meski belum hujan. Di dapur rumah kayu sederhana di ujung desa, Mbah Darkiyah menanak nasi, oseng tempe dan air putih dalam rantang. Ia mengikatkan tali pengikat ditutup rantang dengan tangan gemetar karena usia, lalu memanggil anak perempuannya, Mina. "Ini udah jam 5 sore, cepat bawa makan buat Pak Min di ladang yo. Kasihan mereka, belum makan dari tadi siang," kata Mbak Darkiyah sambil menyerahkan rantang itu. Mina, gadis berusia 20 tahun, mengambil rantang sambil tersenyum. "Iya Bu, aku pulangnya cepet kok, cuma antar langsung balik." Mbak Darkiyah mengangguk pelan. "Jangan pulang terlalu malam, Dok. Langit udah gelap." "Iya, Bu, jawab Mina sebelum melangkah keluar. Tak ada yang aneh awalnya. Mina berjalan seperti biasa ke arah ladang tebu yang terletak tak jauh dari pematang sawah kecil. Sering lewat jalan itu dan biasanya hanya butuh setengah jam untuk pergi dan pulang. Tapi malam itu, waktu berjalan begitu lambat. Mbak Darkiyah menunggu di depan rumah sambil memandang jalanan makin gelap. Jarum jam menunjukkan pukul 7 malam. Lalu 8, lalu 9. Mina tak kunjung kembali. Mbak Darkiyah mulai resah. Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa Mina mungkin membantu petani lain atau beristirahat sejenak. Tapi menjelang pukul 10 malam, rasa khawatir tak bisa lagi ditahan. Ia keluar rumah sambil membawa senter tua dan menyusuri jalan setapak ke arah ladang tebu. Beberapa warga yang rumahnya dilalui hanya menatap sekilas tanpa banyak bicara. Tak satu pun yang menawarkan bantuan. "Mbak, Mina lewat enggak?" tanya Mbak Darkiyah pada seorang ibu di warung. "Lewat Bu, tadi sore," jawab si ibu dengan nada ragu. "Tapi pulangnya nggak kelihatan lagi." Hening kembali menyelimuti jalanan desa. Mbah Darkiyah terus berjalan melewati rumpun bambu, sungai kecil dan akhirnya sampai ke tepi ladang tebu. Di sana hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan daun tebu yang saling bergesekan di terpa angin malam. Ia memanggil-manggil nama anaknya, tapi tak ada jawaban. "Mina, Mina, Duk, kamu di mana?" Tak ada suara selain suara dirinya sendiri yang menghilang di tengah pekatnya malam. Setelah hampir setengah jam mencari tanpa hasil, Mbah Darkiyah pulang dalam keadaan lemas. Ia tak tidur malam itu. Ia hanya duduk di teras, menatap jalan yang sepi, menunggu anak gadisnya kembali. Keesokan paginya, di desa Rowo diguncang kabar mengejutkan. Tubuh Mina ditemukan oleh petani yang hendak membuka jalan di tengah ladang tebu. Tubuh itu tergeletak miring, pakaiannya robek, ada bekas luka di lengan, kaki dan wajah. Wajahnya lebam dan bagian perutnya berlumuran darah. Rantang makanan tergeletak tak jauh. Sudah terbalik dengan isinya berserakan dan kotor. Orang-orang berkerumun. Tak ada yang berani menyentuh. Salah satu warga berlari ke rumah Mak Darkiyah memberitahu, "Bu, itu Mina di ladang, Bu." Mbak Darkiyah berlari tanpa alas kaki. Saat sampai di lokasi, tubuhnya langsung lemas melihat anaknya sudah kaku di atas tanah. Ia menjerit histeris, memeluk tubuh anaknya yang dingin dan kaku.
Astagfirullah, Nduk. Siapa yang tega? Siapa? Warga mencoba menenangkan, tapi tidak ada satupun yang menjawab saat ia menanyakan apa yang terjadi. Semua terdiam. Tatapan mereka kosong, takut, dan seolah ingin pergi cepat dari tempat itu. Aparat desa datang setengah jam kemudian. Polisi hanya membawa plastik pembungkus dan tanduk kayu, lalu mengangkat tubuh Minah ke pos desa untuk pemeriksaan. Mbak Darkia menolak meninggalkan jasad anaknya, tapi dihalangi petugas. Bu, biar kami yang urus, ibu pulang saja dulu. Saya mau tahu siapa yang bunuh anak saya. Siapa? Masih diselidiki, Bu. Tapi penyelidikan itu seperti angin. Hanya 2 hari setelah kejadian, pihak berwenang menyatakan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang cukup untuk menyimpulkan pembunuhan. Mereka menyebut kemungkinan besar Minah jatuh dan terseret di ladang. Mbak Darkia menolak kesimpulan itu mentah-mentah. Jatuh apa? Bajunya robek, mukanya lebam, darah di mana-mana. Ini bukan kecelakaan, ini pemerkosaan, ini pembunuhan, teriaknya di depan balai desa. Namun ceritanya hanya dianggap sebagai suara orang tua yang kehilangan akal. Warga mulai menjauh, bahkan ada yang terang-terangan menyindir. Kasihan, anaknya mati, sekarang ibunya jadi gila. Beberapa pemuda sempat diamankan untuk dimintai keterangan, terutama mereka yang dikenal sering mabuk-mabukan di sekitar ladang. Tapi semuanya dibebaskan dalam waktu singkat. Ada kabar bahwa orang tua mereka menyuap perangkat desa agar tidak memperpanjang masalah. Nama keluarga juragan kaya di desa itu ikut disebut-sebut, tapi tidak pernah secara resmi disinggung. Mbak Darkia mencoba bicara dengan kepala dusun. Ia datang membawa foto anaknya dan sisa pakaian yang penuh darah. Tapi kepala dusun hanya duduk di belakang meja, menatap dengan malas. Bu, saya paham ibu sedih, tapi jangan asal nuduh. Desa kita butuh ketenangan, jangan buat gaduh. Katanya tanpa ekspresi. Anak saya diperkosa, dibunuh, Pak. Itu bukan gaduh. Itu cerita minta keadilan. Kami sudah bantu semampunya. Kalau ibu terus begini, kami bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik. Mbak Darkia terdiam, tubuhnya gemetar. Ia keluar dari kantor balai desa dengan nafas sesak. Di luar beberapa warga berdiri mengawasi. Ada yang membuang muka, ada yang tertawa pelan. Dibilangin juga jangan ikut campur urusan anak muda. Udah tua malah cari gara-gara. Rumahnya mulai dijauhi orang. Biasanya beberapa ibu-ibu datang minta jamu atau ramuan dari Mbah Darkia. Sekarang tak ada satupun yang lewat halaman rumahnya. Bahkan tukang sayur pun hanya melemparkan dagangan dari kejauhan jika diminta berhenti. Anak-anak yang lewat depan rumah suka berteriak mengejek. Wah, rumah orang gila. Anaknya mati gara-gara nakal. Setiap malam Mbah Darkia duduk di ruang tengah rumahnya. Matanya bengkak, mulutnya diam, dan tangannya menggenggam erat baju terakhir Minah. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya menatap satu titik di dinding sambil sesekali membisikkan nama anaknya. Minah. Ibu minta maaf, Nduk. Ibu gak bisa jaga kamu. Tak ada yang datang melayat. Hanya ada 2 tetangga yang sudah lanjut usia. Pemakaman dilakukan cepat. Tanah masih basah saat hujan turun deras, membasahi nisan kayu sederhana yang ditancapkan di pusara Minah. Tidak ada doa bersama, tidak ada tahlilan, tidak ada penghormatan. Setelah pemakaman, rumah Mbak Darkia makin sepi, tapi dalam hati dan kepalanya, suara Minah terus terdengar. Kadang ia merasa anaknya memanggil dari belakang rumah. Kadang ia mencium bau darah dari rantang yang kini kosong di pojok dapur. Ia tak mengerti harus bagaimana.
Ia tahu satu hal, keadilan tak datang dan tidak akan pernah datang dari orang-orang yang memilih menutup mata. Hingga malam itu ia duduk sendiri di teras memandangi langit yang gelap. Suara angin mulai berhembus, tapi tidak sejuk. Udara membawa sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menoleh ke dalam rumah, lalu berdiri dan berjalan pelan ke arah lemari tua yang sudah lama tak dibuka. Di dalam lemari itu, di balik tumpukan kain dan kitab-kitab lusuh, ada satu bungkusan kain putih yang sudah menguning. Tangannya gemetar saat mengangkatnya, tapi kali ini ia tidak ragu. Ia meletakkan bungkusan itu di atas meja, menatapnya lama dan menarik nafas panjang. Lampu minyak di sudut ruangan bergetar pelan, seperti ikut mendengar semua yang belum diucapkan. Kain putih di atas meja itu tetap diam, tapi Mbah Darkia menatapnya seperti sedang membaca sesuatu yang tak tertulis. Tangannya tak langsung menyentuh, hanya menggantung di atasnya. Ragu, tapi tidak gentar. Malam terasa dingin, tapi bukan karena angin. Tidak ada suara dari luar rumah. Hanya lampu minyak yang bergoyang perlahan karena gerakan tubuhnya yang tak stabil. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding. Nafasnya pelan dan matanya tidak berkedip. Selama berhari-hari setelah pemakaman Minah, ia hidup seperti bayangan. Tidak ada orang yang datang, tidak ada suara yang menyapa. Rumahnya yang dulu ramai dikunjungi orang yang butuh ramuan atau sekedar minta tolong, ini seperti rumah kosong. Pintu tertutup rapat, jendela jarang dibuka. Pagi-pagi suara anak-anak yang lewat depan rumah justru membuat dadanya sesak. Mereka tertawa sambil menyebut-nyebut nama Minah dengan nada mengejek. Warga membiarkan, seolah semua sepakat bahwa rumah itu sudah bukan bagian dari desa. Suatu siang Mbah Darkia nekat berjalan ke arah balai desa. Langkahnya lambat, tapi matanya tegak lurus. Ia membawa selembar kain yang dulu dikenakan Minah saat malam kematian. Masih ada bekas darah di ujung kain itu. Ia ingin bicara sekali lagi, ingin menjelaskan, ingin menuntut. Namun saat ia tiba di balai desa, dua pemuda yang sedang duduk di teras langsung berdiri. Salah satu dari mereka menunjuk wajahnya dengan tatapan sinis. "Mau apa lagi, Bu? Mau nuduh orang lagi?" Mbah Darkia tidak menjawab. Ia terus berjalan masuk. Tapi sebelum kakinya melangkah di dalam ruangan, kepala dusun keluar dengan wajah kesal. "Ibu ini apa nggak ngerti-ngerti? Sudah saya bilang jangan bikin gaduh. Saya cuma mau keadilan buat anak saya." Suara Mbah Darkia gemetar. "Anak ibu mati karena kecelakaan, titik. Kalau ibu terus ngomong sembarangan, saya laporkan ke polisi." "Maksud Bapak apa?" "Jadi ibu tanpa sengaja itu nuduh warga kita pemerkosa." "Dasarnya apa sih, Bu? Omongan ibu itu fitnah." Mbah Darkia diam, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Tangannya gemetar memegang kain berlumuran darah itu. Kepala dusun melotot lalu menepuk meja. "Keluar, jangan pernah datang ke sini lagi. Ini balai desa, bukan tempat orang kehilangan akal." Suaranya menggelegar. Dua pemuda tertawa pelan di belakang. Salah satunya berbisik, cukup keras untuk didengar. Gila beneran dia. Langkah Mbah Darkia gemetar saat ia keluar dari ruangan itu. Tapi matanya tidak menangis. Ia memeluk kain yang dibawanya, lalu berjalan pulang melewati tatapan kosong warga. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang peduli. Sampai rumah ia menutup pintu rapat-rapat. Hari itu ia tidak makan, ia hanya duduk di kursi tua, menatap lantai. Sesekali ia melihat ke atas meja, ke arah bungkusan kain putih yang belum ia buka sejak tadi malam. Ia tahu isi dalamnya, tapi belum sanggup menyentuh. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Warung dekat rumahnya menolak melayani.
Bahkan untuk membeli garam atau minyak, ia harus menunggu pedagang keliling lewat. Kadang pedagang pun pura-pura tidak mendengar saat ia memanggil. Ia tak lagi ke musola, tak lagi ikut kegiatan desa. Orang-orang sudah mengecapnya sebagai pembawa sial. Warga menyebarkan cerita bahwa Mbah Darkiah tidak bisa menerima kenyataan. Mereka bilang Minah perempuan nakal. Ada yang bilang ia hamil sebelum menikah. Ada yang bilang kematiannya karena kutukan. Mbah Darkiah hanya bisa mendengar semua itu dari balik jendela. Ia tidak membalas, tapi setiap kata yang ia dengar seperti menusuk pelan dalam-dalam. Suatu sore ketika hujan turun rintik-rintik, Mbah Darkiah akhirnya membuka bungkusan kain putih itu. Di dalamnya ada sejumput rambut, sepotong kuku yang dipotong kering, dan abu dupa hitam yang menghitam bagian bawah kainnya. Benda itu warisan suaminya. Dulu suaminya dikenal sebagai seorang pintar di desa sebelah sebelum ia meninggal 10 tahun lalu. Semasa hidup ia pernah berkata, kalau satu-satunya yang tersisa hanyalah sakit hati, maka ini bisa jadi alat terakhir. Mbah Darkiah menyentuh rambutnya perlahan. Ia tidak menangis, tapi matanya tajam. Ia duduk bersilah di depan meja, memandangi benda-benda itu lama sekali. Hujan di luar makin deras, petir sesekali menyambar. Tapi ia tak bergeming. Di dalam pikirannya, semua wajah yang pernah memaki, menghina, dan mengabaikan keadilan untuk Minah berputar satu persatu. Bukan hanya pelaku, tapi juga mereka yang diam dan pura-pura tidak tahu. Ia tidak bisa tidur malam itu. Di luar rumah suara hujan dan sesekali kilatan petir terus menyala. Tapi rumah Mbah Darkiah tetap gelap. Ia mematikan semua lampu. Ia hanya duduk di ruang tengah, ditemani benda warisan yang mulai mengubah nafasnya jadi berat. Esok harinya saat ia keluar sebentar untuk mengambil air, dua ibu-ibu yang melintas langsung bergeser menjauh. Salah satunya berbisik, "Jangan dekat-dekat, nanti kita kena sial." Mbah Darkiah hanya memandangi mereka. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Ia kembali masuk dan menutup pintu. Hari demi hari, rasa sakit di hatinya tidak berkurang. Tidak ada yang datang minta maaf, tidak ada yang menyesal. Bahkan ketika hujan lebat menyebabkan tebing kecil di pinggir ladang longsor dan nyaris merusak jalan desa, warga justru menuding rumah Mbah Darkiah sebagai penyebab datangnya sial. Sejak anaknya mati, desa ini jadi aneh. Banyak kejadian, kata salah satu warga saat kumpul di warung. Makanya rumahnya itu harus disingkirkan. Suara-suara itu sampai di telinga Mbah Darkiah, tapi ia tak membalas. Ia hanya duduk malam-malam di ruang tengah, membuka kembali lemari suaminya yang penuh buku tua dan botol-botol kecil berisi serbuk yang sudah tak jelas warnanya. Ia tahu isi setiap botol. Ia tahu aturan setiap urutan dalam lembaran kitab lusuh itu. Tapi selama ini ia memilih diam, karena dulu ia percaya bahwa tak semua harus dibalas. Tapi sekarang yang tersisa di hidupnya hanya sepi dan sakit hati. Ia tak punya siapa-siapa. Minah satu-satunya anaknya. Dan dunia merenggut anak itu tanpa memberi penjelasan, lalu menuduhnya gila karena berduka. Malam itu ia menyalakan dupa untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya. Asapnya naik pelan ke langit-langit rumah. Ia membuka jendela sedikit agar udara bisa berganti, tapi tidak mengundang siapapun masuk. Ia hanya duduk memandangi asap itu naik sampai sesekali menyentuh rambut dan kuku yang ia letakkan di atas kain putih. Lampu minyak dibiarkan mati. Ia ingin malam yang benar-benar gelap. Tidak ada suara dari luar, tidak ada suara dari dalam. Tapi di dalam dadanya, suara Minah masih terus hidup. Asap dupa terakhir perlahan memudar di langit-langit rumah.
meninggalkan bau menyengat yang menggantung. Badarkiyah masih duduk diam. Matanya mengarah ke kain putih di atas meja yang kini berubah warna karena abu-abu. Jari-jarinya menggenggam sisa rambut Minah. Nafasnya berat namun teratur. Tidak ada rasa ragu dalam tubuh tuanya. Malam itu ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Malam telah larut, tapi rumah itu tetap menyala oleh cahaya remang dari lampu minyak kecil di pojok ruangan. Badarkiyah berdiri, tubuhnya agak membungkuk. Ia berjalan pelan ke belakang rumah. Di sana kandang kecil tempat seekor ayam cemani sudah ia siapkan sejak sore. Ayam itu dibeli diam-diam dari seorang penjual keliling yang tak banyak bertanya. Tangannya membawa pisau kecil yang diasah 2 hari sebelumnya. Saat membuka pintu kandang, ayam cemani itu menjerit pelan, seolah tahu nasibnya malam itu. Badarkiyah tidak berkata apa-apa. Ia duduk di tanah yang masih basah sisa hujan siang tadi. Lalu dengan gerakan cepat, ia menekuk leher ayam itu dan menggores uratnya. Darah mengucur deras. Ia tampung dalam wadah tanah liat kecil, lalu meneteskannya sedikit demi sedikit ke atas tanah. Jemarinya mencelupkan sebagian darah itu, menggambarkan lingkaran samar di atas tanah becek. Ia merapal nama-nama dalam hati, bukan satu, tapi beberapa nama yang selama ini ia tahu ikut dalam kejadian malam itu. Nama yang diam-diam disebut oleh seorang tetangga tua yang sempat mendengar tawa mereka di ladang malam itu. Nama-nama yang kini tertanam dalam darah dan tanah. Tak ada teriakan, tak ada isak, hanya tanah basah yang menerima setiap tetesan darah itu. Di luar angin berembus lebih kencang dari biasanya. Rerumputan bergoyang tak beraturan. Langit tetap gelap tanpa bintang. Beberapa hari setelah malam itu, seorang pemuda bernama Raka ditemukan mengigau di depan rumahnya. Ibunya yang panik membawanya ke puskesmas desa. Tapi belum sampai 10 menit diperiksa, tubuhnya kejang dan mulutnya berbusa. Petugas medis mencoba menenangkan, tapi tubuh Raka justru menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Jeritan ibunya mengisi ruangan, tapi Raka tak sempat diselamatkan. Warga geger. Raka dikenal sebagai salah satu dari 5 pemuda yang malam itu nongkrong di dekat ladang. Ia juga yang sering membanggakan diri punya koneksi dengan keluarga juragan. Tapi kini jasadnya terbujur di atas kasur rumah tanpa sebab yang jelas. Tidak ada penyakit, tidak ada riwayat, hanya kematian yang datang cepat dan aneh. Di warung kopi depan masjid, warga mulai membicarakan kejadian itu. Apa mungkin karena malam itu dia ikut ganggu anaknya Badarkiyah? Wah, jangan asal ngomong, bisa bahaya kalau ada yang dengar. Tapi mati gitu aja, lidahnya copot sendiri. Kamu pernah lihat yang begitu enggak? Beberapa hanya diam, sebagian melirik ke arah rumah Badarkiyah, tapi tak ada yang berani menyebut namanya dengan lantang. Mereka hanya tahu, sejak kejadian itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari ladang. Suara langkah di malam hari, suara tertawa pelan, dan kadang suara perempuan menangis pelan, seolah mencari sesuatu. 2 hari kemudian, seekor kambing milik keluarga juragan ditemukan mati mendadak. Lehernya patah, tapi tidak ada bekas luka gigitan atau serangan binatang. Tubuh kambing itu tergeletak di halaman, tepat berhadapan ke arah rumah juragan yang besar. Warga yang melihat hanya bisa menggeleng. Baru kemarin si Raka, sekarang kambingnya juragan. Ini ada apa? Juragan pun marah besar. Ia memanggil kepala dusun dan meminta agar desa dibersihkan. Kalau ada orang yang main-main dengan ilmu hitam, itu bahaya, harus ditindak, katanya dengan suara lantang. Tapi tak ada bukti, tak ada yang bisa ditangkap. Semua hanya dugaan. Namun saat seorang bidan desa bernama Bulastri datang ke rumah juragan
untuk memeriksa istri juragan yang mengeluh mual. Ia tiba-tiba muntah darah setelah masuk ke dalam kamar belakang. Mulutnya terus mengeluarkan lendir dan darah segar. Lalu tubuhnya ambruk di depan pintu. Juragan panik membawa Pulastri ke kota malam itu juga. Tapi sopirnya berkata, "Tadi pas Pulastri masuk, saya dengar dia bilang mencium bau amis. Lalu langsung batuk, habis itu keluar darah." Warga mulai takut, tapi tetap tidak ada yang menyebut nama Mbah Darkiah dengan keras. Mereka hanya berbisik, hanya saling menatap saat melintas di depan rumah tua itu. Malam-malam berikutnya, beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berjalan di tepi ladang. Ia memakai baju lusuh, rambut panjang, langkahnya lambat. Tapi ketika disusul, tidak ada siapa-siapa. Salah satu ibu rumah tangga yang hendak buang air kecil di luar rumah mengaku melihat sosok itu berdiri, memandangi rumahnya dari kejauhan. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri, tapi mukanya mirip Minah, katanya dengan suara bergetar. Cerita itu menyebar cepat. Dalam waktu 2 malam, hampir semua warga tahu cerita penampakan itu. Ada yang bilang itu hanya halusinasi karena suasana desa sedang panas. Tapi ada juga yang percaya bahwa arwah Minah belum tenang. Sementara itu Mbah Darkiah tetap seperti biasa. Ia tidak pernah keluar rumah. Kadang hanya terlihat mengambil air dari sumur atau membakar sesuatu di belakang rumah. Bau menyan sesekali tercium sampai ke rumah tetangga terdekat, tapi tidak ada yang berani datang menegur. Bahkan kepala dusun yang biasanya lantang kini memilih diam. Satu malam, seorang pemuda nekat lewat depan rumah Mbah Darkiah sambil menantang. "Kalau kamu memang bisa santet, santet saya nggak takut." Esok paginya, pemuda itu dibawa ke rumah sakit karena matanya mendadak buta. Dokter bilang tidak ada penyebab fisik yang jelas, tidak ada luka, tidak ada trauma, tidak ada infeksi. Keluarga hanya bisa menangis. "Tidak usah bilang siapa-siapa," kata ayahnya. "Ini sudah salah dari awal. Kita salah karena diam waktu itu. Tapi semua sudah terlanjur." Desa berubah, suasana tidak lagi sama. Warga lebih banyak diam. Jalanan jadi sepi setelah maghrib. Anak-anak dilarang keluar malam. Ibu-ibu menutup pintu lebih awal. Masjid tidak ramai lagi saat subuh. Di rumahnya Mbah Darkiah kembali menatap tanah yang kemarin ia tumpahkan darah ayam. Tanah itu kini mengering, tapi bekas lingkaran masih ada. Ia tidak senang dengan kematian, tapi ia juga tidak bisa pura-pura tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya ingin satu hal, agar semua yang membuat anaknya menderita merasakan luka yang sama. Ia duduk lama di depan meja, menyusun kembali rambut, kuku, dan abu dupa yang tersisa. Ia tidak menyusun untuk bermain-main. Ia hanya merasa bahwa semua yang terjadi belum cukup untuk menghapus rasa di dadanya. Ia masih merasa berat, masih merasa tercekik. Saat lampu minyak hampir padam, ia memeluk baju terakhir Minah dan menunduk. Di luar suara angin kencang mengguncang genteng rumah, tapi Mbah Darkiah tidak bergerak. Ia tahu semuanya belum selesai. Tanah yang mengering di belakang rumah Mbah Darkiah tetap dibiarkan begitu saja, tapi cukup jelas untuk dikenali bentuknya. Malam berganti, tapi rasa di dada Mbah Darkiah tidak pernah berkurang. Ia tahu ini belum cukup. Wajah Minah masih terus hadir setiap kali ia menutup mata. "Ibu, kenapa mereka semua masih hidup?" Di luar rumah suasana desa mulai berubah. Bujum, tetangga 2 rumah dari rumah Mbah Darkiah, mengaku mendengar suara itu sekitar pukul tengah malam. Suara tangisan dari arah ladang tebu, lirih namun panjang, muncul hampir setiap malam. Kayak suara perempuan nangis, pelan banget tapi jelas dari arah ladang, katanya sambil menggenggam tangan suaminya.
saat bercerita ke tetangga. Awalnya kupikir suara anak kecil, tapi makin lama nadanya seperti orang nyesel atau kesakitan. Cerita serupa juga datang dari Pak Karmin yang rumahnya dekat jalan ke arah masjid. Ia terbangun malam hari karena mendengar suara langkah kaki di pekarangan. Tapi saat dilihat dari jendela tidak ada siapa-siapa. Tapi ada bau aneh seperti bunga yang dibakar tapi dicampur amis. Tidak semua warga merasakannya, tapi bagi yang hidungnya peka, aroma itu cukup kuat, terutama jika malam sudah larut. Sore itu istri dari Pak Sairun, seorang perangkat desa, sedang menjemur baju di halaman. Saat itu matahari belum sepenuhnya turun. Ia tampak seperti biasa, tenang dan sibuk, menggantungkan kain-kain basah. Namun tiba-tiba ia menjatuhkan baskomnya, berdiri kaku sambil memandangi pagar depan rumah. Minah. Ia terus mengulang nama itu dengan suara datar dan wajah pucat. Suaminya yang mendengarnya langsung keluar rumah dan menarik istrinya masuk. Tapi tubuhnya kaku dan mata membelalak. "Jangan ikut aku, Minah, jangan ikut aku." Beberapa warga datang membantu. Mereka mencoba menenangkan dan menyiram air ke wajahnya. Barulah 1 jam kemudian, istri Pak Sairun sadar dan menangis histeris tanpa sebab. Ia terus memeluk suaminya dan meminta maaf, entah untuk apa. Kejadian itu langsung menyebar, warga makin takut, apalagi di malam yang sama. Juragan desa jatuh sakit mendadak. Tubuhnya penuh luka, seperti bekas cakaran. Dari dada sampai punggung. Istrinya mengatakan tidak ada hewan di dalam kamar. Juragan hanya tidur seperti biasa, tapi bangun dengan luka-luka yang berdarah. Ia tak bisa menjelaskan. "Pas saya buka baju, astagfirullah, merah semua, kayak habis digaruk-garuk kasar," kata istrinya ke warga. Beberapa mencoba membawa juragan ke rumah sakit di kota, tapi luka itu tidak kunjung sembuh. Obat salep tidak mempan, bahkan perawat yang membersihkan lukanya mengaku merasa mual dan merinding saat menyentuh tubuh juragan. Kepala dusun akhirnya memanggil seorang ustadz dari desa tetangga. "Kita bersihkan kampung ini, sudah terlalu banyak kejadian aneh," katanya saat mengumpulkan beberapa warga. Ustadz itu datang malam hari membawa 2 orang pembantu. Ia memakai jubah putih dan sorban coklat serta membawa kitab dan tasbih besar. Saat ia tiba di depan rumah Mbah Darkia, langkahnya terhenti. Ia terdiam cukup lama di depan pagar sebelum akhirnya memanggil kepala dusun. "Pak, saya nggak bisa masuk rumah ini." "Kenapa Ustadz?" "Ada sesuatu yang menolak saya. Badan saya panas, kepala saya berputar." Belum sempat dilanjutkan, Ustadz itu mendadak lemas dan jatuh pingsan di tempat. Warga panik, beberapa orang membopongnya ke rumah warga terdekat. Saat siuman, ia hanya berkata singkat, "Jangan ganggu rumah itu." Sejak malam itu tak ada lagi yang bicara soal mengusir Mbah Darkiah. Tak ada yang berani mendekati rumahnya, bahkan untuk sekedar melihat dari kejauhan. Rumah itu kini benar-benar seperti wilayah terlarang. Tapi semua tahu bahwa di dalam masih ada seseorang. Lampu kadang menyala, asap sesekali terlihat dari cerobong dapur, dan suara pintu kayu berderit kadang terdengar malam-malam. Desa mencoba menenangkan diri dengan mengadakan doa bersama di balai desa. Semua warga diwajibkan datang. Beberapa orang membawa anak-anak mereka. Balai desa dipenuhi tikar, sajadah, dan makanan tumpeng. Suasana dibuat setenang mungkin, tapi di tengah doa, suara keras mengejutkan semua orang. Seekor burung gagak masuk dari celah jendela dan terbang mengitari ruangan. Warga berteriak, anak-anak menangis.
Burung itu lalu turun dan menggigit tangan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun hingga berdarah. Ibunya menjerit histeris dan memeluk anaknya. Sementara burung itu terbang lagi dan menabrak lampu gantung hingga pecah. Kepala dusun mencoba menenangkan suasana, tapi doa tidak bisa dilanjutkan. Warga bubar. Beberapa berkata sudah terlambat. Ini bukan soal doa. Mbak Darkia tetap di rumahnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi di balai desa malam itu. Tapi ia duduk di ruang tengah dengan kain minah di pangkuannya. Matanya menatap api kecil dari lilin yang menyala di atas piring tanah liat. Ia tak senang orang lain terluka, tapi ia juga tidak menyesal. Ia merasa semua itu bukan berasal dari dirinya, tapi dari sesuatu yang tak bisa lagi ia kendalikan. Malam itu suara tangisan dari arah ladang kembali terdengar, lebih keras dari malam-malam sebelumnya. Tangisan itu panjang, parau, seolah dari tenggorokan yang pecah. Tapi tidak ada satupun yang keluar rumah untuk memeriksa. Di balik jendela rumah-rumah yang tertutup, hanya suara doa yang dilafalkan pelan. Tapi tidak ada yang bisa meredakan kutukan yang tumbuh di dada setiap warga. Dan tidak ada yang bisa menghentikan bau bunga menyan yang tetap menyelinap masuk ke dalam rumah. Bahkan saat pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Angin dari ladang yang kembali terdengar malam itu membuat banyak warga tak bisa tidur. Beberapa memilih berkumpul di ruang tengah bersama seluruh keluarga, membacakan doa berulang-ulang tanpa suara keras. Yang lainnya hanya duduk diam sambil menunggu pagi. Namun tidak semua rumah tetap terang. Rumah Pak Warji yang berada di ujung barat desa justru sudah gelap sejak sore tadi. Pagi harinya, warga mendapati rumah itu kosong. Pintu depan terbuka sedikit. Tikar tergulung di teras dan lemari pakaian dibiarkan terbuka dengan beberapa pakaian berserakan. Tak ada suara, tak ada jejak kemana penghuninya pergi. Pak Warji, istrinya dan 2 anaknya menghilang tanpa kabar. Mereka dikenal sebagai salah satu keluarga yang dulu paling vokal membela juragan dan menolak pengusutan kasus Minah. Iya, aku lihat semalam mobil keluar dari gang sana, kata Bu Sarti di warung. Tapi kupikir cuma ngantar barang. Katanya gak pamit sama RT. Tanya yang lain. Enggak, bahkan gak nitip rumah. Tiba-tiba hilang aja. Gosip menyebar cepat. Sebagian warga mulai resah, tapi pura-pura biasa. Beberapa memilih menyingkir diam-diam. Ada yang katanya pindah ke rumah saudaranya di luar desa. Ada yang membawa keluarganya ke kota untuk sementara waktu. Namun tidak ada satupun yang berani menyebut alasan sebenarnya. Semua hanya saling pandang, saling diam, seolah sepakat untuk tidak membicarakan hal itu terlalu jauh. Kepala dusun mengadakan rapat tertutup. Rapat itu diadakan malam hari, hanya dihadiri oleh perangkat desa dan beberapa pemuda yang selama ini sering dilibatkan dalam kegiatan ronda. Di ruangan balai desa yang remang, kepala dusun bicara dengan nada serius. Kita harus bersihkan desa ini. Terlalu banyak kejadian aneh. Kita bakar ladang tebu itu biar bersih semua. Seorang pemuda ragu. Tapi kalau ladangnya dibakar, Pak, bukannya bisa kena warga lain? Lebih baik kehilangan ladang daripada kehilangan desa, jawab kepala dusun. Tanpa banyak perdebatan, keputusan dibuat. 3 orang pemuda ditunjuk untuk melakukan pembakaran keesokan malamnya. Mereka adalah orang-orang yang selama ini paling percaya bahwa semua kejadian ini hanya ketakutan warga yang berlebihan. Mereka bilang semua ini hanya kebetulan, bahwa Minah mati karena nasib buruk, bukan karena perbuatan siapapun. Malam itu mereka membawa jerigen berisi minyak tanah dan korek api ke arah ladang. Mereka mulai dari sisi barat, tempat terakhir kali suara tangisan terdengar. Mereka menyiram daun tebu dengan minyak lalu membakar ujung-ujungnya.
Api langsung menjalar cepat. Ladang kering itu menyala dalam waktu singkat, disertai asap pekat yang naik ke langit malam. Awalnya mereka tertawa, mereka menyangka semuanya akan selesai malam itu. Tapi ketika api makin membesar, suara tawa terdengar dari balik kobaran. Bukan suara mereka. Suara itu nyaring, tinggi, dan seperti suara perempuan yang menertawakan kesakitan. Ketika pemuda itu saling menatap, "Kamu dengar enggak?" tanya salah satu dari mereka. "Jangan bercanda ah." Namun suara itu terus terdengar, disusul oleh aroma aneh dari api yang menyala. Bukan hanya bau rumput terbakar, ada bau rambut, bau dupa, dan bau amis yang menusuk. Tiba-tiba salah satu dari mereka menjerit, tubuhnya terjatuh ke tanah. Tangan dan kakinya bergerak tak terkendali, tapi api belum menyentuh dirinya. Dua temannya mencoba mengangkat, tapi begitu menyentuh tubuh Denny, kulit mereka langsung panas seolah terbakar. Astaga, panas, padahal nggak kena api. Denny mengeliat sambil memegangi dadanya. Bajunya mulai robek di bagian depan, dan kulitnya memerah seperti melepuh. Mereka membawanya pulang dengan motor, dibonceng dalam keadaan pingsan. Malam itu desa kembali dikejutkan oleh jeritan dari arah barat. Keesokan harinya Denny dirawat di rumah sakit. Tubuhnya penuh luka seperti terbakar. Tapi dokter desa tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Warga kembali membisu. Mereka tahu yang dibakar bukan sekedar ladang. Mereka sadar bahwa tempat itu sudah tidak bisa disentuh lagi. Tapi tidak ada yang berani bicara terbuka. Di sisi lain, Mbah Darkiah terlihat makin kurus. Beberapa warga yang diam-diam lewat depan rumahnya mengatakan bahwa ia sering duduk di teras dengan mata yang menatap lurus, tidak bergerak, tidak bicara, hanya memandangi jalanan. Tapi siapapun yang melihat matanya akan merasa tidak tenang. Aku sempat menatap matanya cuma sebentar, tapi rasanya berat, kata Pak Tulus, warga yang rumahnya hanya 2 gang dari rumah Mbah Darkiah. Di rumah-rumah warga, gangguan mulai terasa. Hampir setiap malam suara ketukan terdengar di pintu atau jendela sekitar pukul 2 dini hari. Bukan ketukan keras, tapi cukup untuk membangunkan orang yang tidur. Kami pikir maling, tapi pas dilihat nggak ada siapa-siapa, kata Pak Burhan. Bahkan anjing pun diam. Biasanya kalau ada orang lewat pasti gonggong. Beberapa ibu rumah tangga mulai meletakkan sapu lidi dan garam di depan pintu, berharap bisa menolak gangguan itu. Tapi suara tetap datang. Bahkan ada yang mengatakan mendengar namanya disebut pelan-pelan dari arah dapur. Saya kira suami saya manggil, pas saya tengok nggak ada orang. Diam-diam mereka mulai menyiapkan diri. Beberapa mencari tempat tinggal di luar desa. Ada yang mulai menjual rumah. Ada yang menyimpan barang-barang penting dalam kardus siap pergi kapan saja. Di malam yang sunyi itu, rumah Mbah Darkiah tetap menyala oleh cahaya kecil dari lampu minyak. Ia tidak melakukan ritual apapun malam itu. Ia hanya duduk di depan meja kayu tua, menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Tangannya menggenggam kain putih kecil yang dilipat rapi dan sudah kusam warnanya. Ia menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali di atas nampan tanah liat. Ia memejamkan mata perlahan, seolah mencoba mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia mengerti sendiri. Suasana begitu hening, tapi di luar sana tidak ada yang benar-benar tenang. Tak jauh dari rumah itu, tepat di pinggir kolam desa, mayat seorang pemuda ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya bengkak, matanya terbuka lebar, dan kulitnya pecah-pecah seperti direbus. Padahal baru 2 jam sebelumnya, keluarganya mencari, karena ia tak pulang dari pasar malam. Semua warga datang menonton dari jarak aman.
tapi tidak ada yang berani menyentuh. Petugas desa hanya bisa memanggil 2 orang dari RT untuk membawa tubuh itu dengan kain goni dan tandu bambu. Gimana bisa mati secepat itu? Tanya salah satu warga. Baru tadi sore masih main kapli. Kepala dusun datang dan langsung meminta agar pemakaman dilakukan cepat. Tapi bisik-bisik warga tidak bisa dibungkam. Itu anak Pak Seno kan, yang dulu ikut ngecek-ngecek waktu Minah meninggal. Iya, dia yang dulu sempat lari pas dipanggil polisi. Setelah kejadian itu, satu persatu pemuda lain yang dulunya sering nongkrong malam di dekat ladang mengalami gangguan. Bukan gangguan biasa. Salah satu di antaranya mengalami gatal parah di seluruh tubuh. Awalnya hanya bercak, lalu membesar seperti luka bakar. Sudah dibawa ke klinik di kota, diberi salep dan antibiotik, tapi tidak sembuh. Setiap malam tambah banyak. Ibu dan ayahnya menangis setiap malam. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Doa sudah dibacakan, ustadz sudah didatangkan, tapi luka-luka itu justru menyebar lebih cepat. Di sisi lain desa, keadaan di rumah juragan semakin aneh. Ia yang dulu sering berjalan keliling desa, kini hanya bisa duduk di kursi panjang ruang tamu. Pandangannya kosong. Setiap kali ditanya, ia menjawab dengan kalimat yang tidak nyambung. Siapa yang ambil sendokku? Aku sudah tanam bunga di rambutmu. Anaknya yang diduga salah satu pelaku utama terhadap Minah menghilang dari pergaulan. Tapi belum sempat warga bertanya lebih jauh, juragan mulai buang air di sembarangan tempat. Di atas kursi, di sudut ruang makan, bahkan di depan tamunya sendiri. Istrinya tak bisa apa-apa. Ia mencoba menutup semua jendela, mengurung suaminya di kamar. Tapi setiap malam terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam lemari. Suara itu muncul sekitar tengah malam. Tangisannya lirih, yang makin keras kalau dibiarkan. Pernah satu kali istrinya membuka lemari dan mendapati seluruh pakaian jatuh dari gantungan, seperti didorong paksa. Di lantai lemari ada bekas tapak kaki kecil, seolah anak kecil berdiri di sana semalaman. Ia tidak pernah lagi membuka lemari tua itu. Warga mulai bertanya-tanya, apakah semua ini kebetulan atau memang ada yang mengirim sesuatu? Mereka tahu, tidak semua orang percaya pada hal semacam itu. Tapi makin hari, makin banyak yang mengalami gangguan. Di warung kopi percakapan mulai berubah. Suasana yang dulu sering dipenuhi obrolan ringan dan gurauan, kini hanya sunyi dan bisik-bisik. Kamu percaya nggak? Ini semua santet. Entahlah, tapi yang kena cuma orang-orang yang dulu ikut nutup-nutupin soal Minah. Jangan ngomong keras-keras, nanti kita juga kena. Ketakutan membuat mereka diam. Tidak ada yang berani mendatangi Mbah Darkiyah. Tidak ada yang menyarankan konfrontasi. Rumah itu benar-benar menjadi garis pembatas antara mereka yang masih ingin percaya pada logika dan mereka yang mulai percaya pada hal yang tak kasat mata. Beberapa warga mencoba mengusulkan agar mengundang orang pintar dari luar desa, tapi tidak ada yang berani jadi penanggung jawab. Terlalu banyak yang sudah pergi diam-diam, terlalu sedikit yang masih tinggal dan tak cukup berani bicara. Dan yang tersisa lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu. Di rumah Mbah Darkiyah tak banyak yang berubah dari luar. Hanya lampu kecil di jendela dapur yang kadang menyala. Tapi bagi mereka yang cukup dekat, kadang terdengar suara seperti orang membaca sesuatu. Bukan doa yang dikenal umum, tapi suara rendah, pelan, seperti gumaman. Seseorang pernah mengintip dari celah pagar dan melihat Mbah Darkiyah duduk di depan nampan tanah liat. Di atasnya ada selembar kain putih yang tampaknya dibakar sebagian, dengan sisa abu yang ditebar melingkar. Tangannya menggenggam rambut dan jarum panjang. Tangannya nggak goyang sama sekali. Katanya lirih saat bercerita ke istrinya.
Namun sejak malam itu, orang itu sakit demam selama 3 hari. Matanya bengkak dan ia mengigau menyebut nama Minah berulang kali. Istrinya ketakutan dan melarang siapapun membicarakan rumah itu lagi di dalam rumah. Desa berubah jadi tempat yang sunyi, bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada yang berani bicara. Kini kematian dan gangguan muncul terang-terangan, membuat siapapun tak bisa lagi menolak kenyataan bahwa desa mereka sedang diliputi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setelah tubuh pemuda yang bengkak ditemukan di kolam dan juragan jatuh pikun, warga mulai menutup diri. Tapi ketenangan yang mereka paksakan tidak bertahan lama. Pagi hari di hari Jumat, seorang petani yang lewat dekat makam desa menjerit setelah melihat sesuatu tergeletak tak biasa di pinggir salah satu makam tua. Ia langsung lari dan memanggil warga. Tak lama orang-orang mulai berkumpul, dan di sana, di dekat nisan yang sudah miring, tergeletak tubuh Mbah Ripah, dukun tua yang dulu sangat disegani. Ia terbaring miring dengan mulut terbuka penuh tanah basah. Lidahnya tidak ada, matanya terbuka, dan wajahnya menoleh ke arah langit. Di samping tubuhnya ada boneka jerami kecil yang sudah menghitam dengan 2 paku menancap di bagian dada dan kepala. Di leher boneka itu melilit rambut panjang yang kusut dan lembab. Tidak ada yang berani menyentuh. Bahkan Pak RT hanya berdiri jauh sambil membaca doa pelan-pelan. Dulu dia yang bilang ke kepala dusun, biar kasusnya ditutup saja kan, jangan diperpanjang. Bisik salah satu warga. Iya, katanya demi nama baik desa. Jenazah dikebumikan cepat, tidak ada tahlilan, tidak ada keluarga yang datang. Mbah Ripah memang sudah hidup sendiri sejak lama, tapi tidak ada satupun yang menyangka akhir hidupnya seaneh itu. Kejadian itu membuat kepala dusun ketakutan. Ia segera mengusulkan agar desa mengadakan selamatan bersama. Tidak lagi dalam diam-diam atau setengah-setengah. Kali ini harus resmi dengan mengundang semua warga yang masih tersisa. Ia percaya bahwa mungkin semua gangguan akan reda kalau warga bersatu berdoa. Tikar digelar, lilin-lilin disiapkan di 4 penjuru balai desa. Tumpeng, kue-kue, dan bunga sudah tertata. Beberapa ibu-ibu membawa air kendi, daun pandan, dan kemenyan. Ustadz yang kemarin sempat pingsan tak bisa datang, tapi digantikan oleh ustadz muda dari desa seberang. Acara dimulai tepat setelah Isya. Warga datang dalam diam, tak banyak bicara. Anak-anak dilarang ikut. Doa dibacakan pelan dan hikmat. Semua duduk rapi, wajah-wajah mereka tegang tapi patuh. Namun saat salah satu pemuda menyalakan lilin terakhir di ujung tikar selamatan, sumbu api menyambar kain putih di bawahnya. Api menyebar cepat, membakar ujung tikar, lalu menjalar ke tumpeng dan plastik bungkus makanan. 2 orang ibu yang duduk paling dekat dengan api langsung berteriak. Salah satunya tersandung saat berusaha mundur. Sementara satunya lagi jatuh ke belakang dan tubuhnya terbakar sebagian. Warga panik, air kendi dilempar ke api. Beberapa orang menutup kobaran dengan kain, tapi api makin membesar sebelum akhirnya padam sendiri dengan sisa asap tebal. Doa dihentikan, selamatan gagal, tidak ada yang melanjutkan. Beberapa mulai menangis, beberapa lagi langsung pulang tanpa pamit. Ini bukan pertanda baik, kata seorang pria tua sambil menggendong cucunya keluar balai desa. Esoknya 2 pemuda yang merasa paling bersalah atas kegagalan acara itu memutuskan nekat menyelidiki. Mereka yakin harus ada sesuatu yang bisa dibersihkan. Dengan 2 orang teman lainnya, mereka menggali tanah di dekat pagar rumah Mbah Darkia, tepat di bawah pohon pisang yang sudah tumbang. Mereka memilih waktu siang bolong saat suasana desa paling sepi. Tanpa memberitahu siapapun, mereka membawa cangkul dan karung kecil. Mereka menggali dengan hati-hati, namun belum sampai sedalam 1 jengkal,
cangkul pertama mereka membentur benda keras. Salah satu dari mereka mengambilnya, sebuah botol kecil dari kaca tua berisi cairan merah tua yang kental. Botol itu ditutup rapat dengan lilin hitam dan tali rafia. "Apa ini darah?" tanya salah satu dari mereka. Belum sempat dijawab, cangkul berikutnya menemukan boneka jerami kecil. Boneka itu diikat dengan benang wol dan di dalamnya ada kain putih yang digulung kecil. Setelah dibuka, di dalam kain itu ada potongan kuku dan rambut. Mereka terus menggali tanah itu, dan mereka menemukan lebih dari 20 benda aneh. Botol, boneka, jarum, kain, hingga tulang ayam yang sudah dibungkus dengan daun sirih. Setiap kali mengangkat satu benda, suasana seakan makin berat. Angin mulai berhembus lebih kencang, padahal matahari masih terang. Saat mereka mengumpulkan semua benda di atas tikar plastik, mereka sepakat untuk membakarnya. Salah satu dari mereka menyalakan api, tapi saat api mulai menyala, angin mendadak meniup sangat kencang, menghantam tubuh mereka dan membuat 2 dari mereka terjatuh ke belakang. Tikar itu terbalik, api menyambar ke rumput dan nyaris menjilat kaki mereka. Asap tebal muncul dan membawa bau busuk yang menusuk hidung. Mereka semua lari tunggang langgang, meninggalkan benda-benda itu di tempat. Tidak ada yang kembali untuk mengambil sisa-sisa pembakaran. Keesokan harinya warga mulai melihat bekas pembakaran itu. Bau menyengat masih terasa. Sisa rambut terbakar dan potongan kain gosong tersebar ke tanah. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Pak RT hanya berkomentar singkat, "Kalau tanah sudah menolak, jangan dilawan." Rumah Mbak Darkia tetap seperti biasa. Tidak ada suara, tidak ada cahaya malam hari. Tapi dari arah jendela dapur, kadang terlihat asap kecil melayang. Warga tidak tahu apakah itu dari dupa atau api kecil. Tapi semua sepakat tak satu pun yang berani datang lebih dekat dari pagar kayu depan rumah itu. Dalam hati sebagian besar warga sudah menyerah. Mereka tahu bahwa semua ini bukan lagi urusan biasa. Mereka sadar bahwa setiap yang tertanam di tanah itu bukan sekedar benda, tapi peringatan. Keluarga yang dulu paling berpengaruh di desa, bahkan sekarang mengosongkan rumah tanpa pamit. Halaman mereka ditumbuhi rumput liar, jendela pecah tak diganti, dan pintu depan terkunci dengan rantai besi. Warga yang bertahan pun tak hidup seperti biasa. Banyak yang kehilangan akal, bicara sendiri di kebun, atau mengurung diri di dalam rumah selama berhari-hari. Ada yang memandangi kompor penyala, ada yang tidur dengan baju basah, dan ada pula yang melempar piring setiap kali mendengar suara air. Desa itu kehilangan keseimbangannya. Puncaknya terjadi di malam Jumat terakhir di bulan itu. Langit tak berbintang, angin tidak berhembus, dan semua lampu padam secara serentak setelah azan Isya. Tidak ada badai, tidak ada kerusakan teknis. Listrik hilang begitu saja, menyisakan kegelapan total. Warga yang masih sadar hanya bisa duduk memeluk lutut di ruang tengah, berharap malam segera berlalu. Namun di ujung desa, di rumah paling tua, yang paling dijauhi, sesuatu terjadi. Rumah Mbah Darkia yang selama ini jadi pusat bisik-bisik terlihat menyala dari dalam. Bukan cahaya lampu, tapi nyala merah yang membesar. Api mulai merambat dari atap, lalu ke dinding dan menyebar ke seluruh sisi rumah. Tapi tidak ada teriakan, tidak ada suara panik. Hanya suara kayu yang patah dan bau gosong yang menembus angin malam. Warga yang melihat dari kejauhan hanya diam. Tidak ada yang membawa ember, tidak ada yang mencoba menolong. Mereka hanya menatap dari balik tirai, membiarkan api membakar rumah itu sampai tinggal kerangka kayu. Tapi keesokan paginya, sesuatu yang ganjil membuat semua orang membisu. Rumah itu tidak terbakar, dindingnya tetap utuh, atapnya tetap ada, dan jendela-jendelanya tidak rusak, tapi warnanya berubah.
Kayu yang tadinya coklat kini menghitam. Pintu depan tertutup rapat, tapi di sana tergantung seikat rambut panjang yang masih basah. Di ujungnya menetes darah merah segar ke lantai tanah. Bekas tetesan itu membentuk garis menuju pekarangan. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan ketua RT yang baru diangkat pun hanya berdiri dari seberang jalan dan mengucap istighfar pelan. Sejak pagi itu tidak ada satupun yang pernah melihat Mbah Darkia lagi. Namanya hanya muncul dalam doa-doa yang tak berani disebut lantang. Anak-anak dilarang menyebutnya. Orang tua hanya menyuruh mereka menutup pintu dan tidur lebih awal. Rumah itu dibiarkan begitu saja, tidak disentuh, tidak dijamah. Bahkan rumput di halaman rumah tidak berani tumbuh. Beberapa warga mencoba mensucikan desa. Mereka mengundang orang pintar dari luar. Ada yang dari kota, ada yang dari pesantren jauh. Tapi setiap yang datang selalu mengalami hal aneh. Ada yang jatuh pingsan begitu menginjak batas desa. Ada yang mendadak bisu, bahkan ada yang muntah darah setelah melihat rumah Mbah Darkia. Salah satu ustadz yang datang dengan 5 pengikutnya hanya bertahan 2 jam. Setelah membaca doa di depan balai desa, ia mengajak rombongan pulang dan tidak pernah kembali. Ini bukan tempat biasa, katanya singkat. Yang terjadi di situ bukan sekedar dendam. Warga akhirnya menyerah. Mereka berhenti mencoba. Mereka hanya bertahan, namun bayangan itu tidak berhenti. Sore hari saat matahari mulai tenggelam, beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan duduk di tepi ladang. Sosok itu memakai baju putih, rambutnya panjang, dan kepalanya selalu menunduk. Dia diam aja, tiap aku lewat, udara langsung tercium, kata seorang petani yang masih nekat bertani di ujung desa. Ada pula yang melihat sosok itu berdiri di jalan dekat sumur tua. Kadang berjalan perlahan ke arah sekolah, kadang hanya menatap rumah-rumah warga dari kejauhan. Tapi tidak ada yang melihat wajahnya dengan jelas. Semua yang mencoba mendekat selalu merasa mual, sakit kepala, atau mendadak gemetar. Ladang yang dulu jadi sumber kehidupan desa kini ditumbuhi semak liar dan batang tebu kering. Tidak ada yang berani menebasnya, tidak ada yang mau menanam lagi. Bahkan sapi dan kambing yang dilepas kadang tak kembali. Dalam diamnya, desa menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Dendam itu tidak memilih siapa yang bersalah atau siapa yang diam. Dendam itu membakar semua yang membiarkan keadilan dipadamkan oleh pengaruh dan uang. Arwah Minah meski tak pernah menyakiti langsung, tetap hadir di benak semua warga. Setiap malam Jumat, rumah-rumah tertutup lebih awal. Tidak ada suara, tidak ada tawa. Hanya jendela yang gelap dan doa yang dipanjatkan dalam bisikan. Di rumah Mbah Darkia, lampu tak pernah menyala lagi. Tapi setiap malam dari jendela dapur yang tertutup tirai hitam, kadang terlihat bayangan seorang perempuan duduk menghadap ke dalam. Tidak ada yang tahu apakah itu Mbah Darkia atau arwah Minah. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.